Halo guys, balik lagi di channel Bang Dik, channel bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 40. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan. Cerita berlanjut. Di video sebelumnya, Yunce menyuruh muridnya memanggil 5 tetua untuk datang ke aula. Sembari menunggu, Yunce mengajak Suor melihat ruangan aula. Nampak begitu megah ruangan aula. Tak berselang lama, 5 tetua datang menemuinya. Diikuti memberi hormat kepada Yunce. Baiklah, karena mereka sudah datang, satu persatu dari mereka maju. Tujuan Yunce datang kemari ingin mencoba meningkatkan kekuatan 5 tetua. Pertama, tetua Tianyu. Yunce memberikan pil of Wrath ini untuk dimakan. Ia sendiri akan menggunakan kekuatannya untuk membantu menyerapnya. Setelah dimakan, reaksi pil ini begitu luar biasa. Bahkan jauh lebih besar daripada kekuatan penuh dari 5 Master Tyrannical Mystic. Bila waktunya sudah tiba, Yunce menyalurkan kekuatannya kepada Tianyu. Berlangsungnya proses membantu menyerapnya, tiba-tiba pakaian Tianyu robek. Dikarenakan kekuatan yang besar, pakaian Tianyu robek tidak bisa menahan tekanan yang ada. Melihat hal itu, Yunce tercengang. Hidungnya menyemprotkan darah. Pikiran mesum muncul. Dengan segera, Suor menutup mata Yunce. Tapi, Yunce meyakinkan mereka bahwa dirinya pria sejati. Tidak akan memanfaatkan situasi seperti ini. Akan tetapi mereka tahu betul seperti apa lelaki itu. Tanda-tanda dari penyerapan mulai muncul. Yunce sudah siap dengan sayap poniknya. Ia akan melindungi para tetua dan Suor. Ceduar. Begitu bahagianya Tianyu bisa meningkat dengan pesat. Dirinya berterima kasih banyak kepada Yunce. Namun ia tak sadar bahwa dirinya tidak memakai pakaian. Tianyu baru tahu kalau Suornya memberitahu. Ia tersipu malu di hadapan Yunce. Baiklah, siapa selanjutnya? Para 4 tetua merasa malu-malu tapi mau. Seiring berjalannya waktu, selama melakukan metode tersebut, Yunce jadi mimisan terus. Scene berpindah ke tempat Sekte Phoenix Empire. Diperlihatkan Hekon dengan ayahnya sedang berbincang bahwa Tian Wei telah mendengar berita tentang Yunce mempunyai guru bernama Duo Tian. Dulu saat Tian Wei masih muda, leluhurnya pernah menyebut Duo Tian. Dia berada di puncak dunia 10.000 tahun yang lalu. Sekarang Tian Wei merasa takut kalau dia menjadi nomor 1 dalam sejarah benua Tianxuan. Dia juga satu-satunya manusia yang bisa mencapai level Shenxuan. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah 10.000 tahun yang lalu, dia masih hidup. Tapi seorang Master Shenxuan yang bisa hidup 10.000 tahun bukanlah yang bisa dianggap remeh. Itulah kenapa Yunce berani menyerang Sekte Phoenix sendirian. Soal balas dendam, Tian Wei menyuruh Hekon tak perlu memikirkannya dulu. Perbicaraan mereka terhenti dikarenakan Feng Ximing tergesa-gesa berlari. Dia menanyakan kebenaran soal pernikahan Suor dan Yunce. Hekon menjawab, memang begitulah faktanya. Sontak Feng Ximing histeris, sehingga dia memohon-mohon meminta membatalkan pernikahan. Hekon menyuruh ayahnya diam saja dan kembali ke kamarnya. Belum saatnya dia memberitahukan alasannya. Lalu Tian Wei melerai mereka, menyuruh mereka untuk bersiap-siap menghadiri Kongres Demon Sword. Saat harinya tiba, dirinya akan ikut pergi bersama. Setelah selesai berbicara, Tian Wei beranjak pergi. Akan tetapi Simi belum angkat kaki dari tempatnya. Hekon bilang kepada anaknya, beberapa bulan ke depan dirinya akan disibukkan dengan menata ulang pasukan Phoenix, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Kongres Demon Sword, dan pernikahan Suor harus dilaksanakan tepat waktu. Namun dia masih kekeh agar ayahnya membatalkan keputusannya. Sampai-sampai Feng Ximing rela berlutut. Tak ada pilihan lain, Hekon memberitahu alasannya bahwa Yunce memiliki Master Shenxuan. Jika Hekon tidak setuju, meski dirinya harus mati pun, pernikahan tetap dilakukan. Bahwa ini sudah keputusan Suor. Selain itu, Hekon menyadari Feng Ximing memiliki perasaan terhadap Suor. Hanya saja Hekon tidak ingin menunjukkannya, meski sudah tahu. Untuk Ximing sendiri, dia mengkonfirmasi memang benar apa yang dikatakan ayahnya. Di luar perkiraan, Feng Ximing dari tadi ngotot membatalkan pernikahan. Tidak peduli Yunce memiliki Master Shenxuan. Ternyata dia menyimpan perasaan kepada saudara kandungnya. Kalau sudah begini, dirinya tidak akan menyembunyikan lagi. Ia tidak bisa kehilangan Suor. Bahkan Feng Ximing tidak butuh tahta dan jabatan apapun. Dia tidak menginginkan apapun selain Suor. Anak kurang ajar, kata Hekon sambil menendang anaknya, sehingga Feng Ximing terlempar ke belakang menghantam tembok dengan kerasnya. Hekon mengatakan, ingatlah, kau saudara kandungnya. Seandainya bukan, kamu masih belum pantas untuk mendapatkan Suor. Keluar dari sini, tutup pintunya dan pergilah ke kamarmu. Renungkan perbuatanmu. Jika kamu terus berbicara yang tidak-tidak, ayah akan langsung menonaktifkan kultivasimu. Lalu Hekon meninggalkan tempat tersebut.
Mungkin aku tidak bisa memilikinya selamanya, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Siapapun yang merebut Su-er dariku harus mati. Ucap Feng Ximing mengeluarkan energi yang menyelimuti tubuhnya. Kita balik lagi ke tempat istana Frozen Cloud. 1 bulan kemudian, Yunce masih belum selesai membantu para tetua meningkatkan kekuatannya. Kini tinggal tersisa 1 orang yang masih dalam proses. Pada akhirnya membantu meningkatkan kekuatannya kelar. Namun Yunce merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba ia bisa diperlukan tetua. Singkat cerita, saat diperiksa oleh dokter, ternyata Yunce hanya kelelahan saja. Ia telah kehabisan kekuatan, jadi dia pingsan. Tapi dokter itu menanyakan, kenapa bisa sampai seperti ini? Mereka mengatakan tidak terjadi apa-apa, sambil menutup wajah merahnya. Meskipun menimbulkan tanda tanya, dokter tersebut pergi. Akan tetapi, dokter itu yang akan meninggalkan tempat, ia mendengar keributan di dalam kamar. Dokter kembali ke ruangan, memarahi mereka agar tidak mengganggunya selama istirahatnya. Lalu dokter meninggalkan tempat tersebut. Kegaduhan tersebut disebabkan oleh para tetua berebutan menjaga pemimpin. Mereka saling beradu argumen. Pada akhirnya sudah ditentukan yang menjaga pemimpin. Orang terakhir yang dibantu Yunce sebelum ia pingsan. Tapi mereka belum rela karena alasan yang tidak mendasar. Tapi orang terakhir mengusir mereka untuk keluar. Kini tinggal mereka berdua. Wanita ini mencoba mendekatkan dirinya. Ingin sekali melihat wajah Yunce dari dekat. Tanpa kehilafan, wanita ini memegang wajah Yunce serta saling menempelkan wajahnya. Dilanjut menciumnya. Namun ada suara yang menggedor pintu. Sontak dirinya bangun. Ternyata itu murid Frozen Cloud tadi. Tetapi mereka masih bertahan, tidak beranjak pergi. Mereka memperingatkannya. Tidak seharusnya melakukan hal seperti itu di belakang mereka. Terlebih lagi dia pemimpin kita, jadi tidak boleh memilikinya sendirian. Mereka juga ingin merawatnya. Namun wanita ini mengelak. Ia tidak melakukan perbuatan seperti apa yang diberikan mereka semua. Lalu dia menutup pintu dan menyuruhnya untuk pergi. Jangan sampai mengganggu istirahat pemimpin. Dia kembali ke kamar tidur Yunce. Memandangi wajah Yunce, tak berselang lama terbesit pikiran ingin membersihkan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dengan cepat dia melakukan hal itu. Saat melepas bajunya, terlihat tubuh Yunce begitu six-pack, sehingga menarik perhatian wanita ini. Kini tinggal celananya. Celana dilepas, nampak wanita ini gelagapan. Setelah melihat pisang Yunce jauh lebih besar dari sosis yang ukurannya besar. Ia begitu malu membersihkan bagian bawah. Seketika malaikat baik dan malaikat jahat muncul. Malaikat baik tidak menyarankan melakukan tindakan semestinya. Malaikat jahat menyarankan melakukan hal seperti hubungan suami istri. Wanita ini dilema. Tanpa ia sadari, tubuh wanita ini mulai bergerak. Seketika ada suara. Apa yang sedang kau lakukan? Sontak wanita ini mencari sumber suara barusan. Ternyata Yunce terbangun dari pingsannya. Mengetahui pemimpin telah sadar, dia dibuat mati kutu. Dengan cepat wanita ini mengalihkan pembicaraan. Dia akan pergi memberitahu saudara yang lain. Lalu wanita itu pergi. Yunce baru menyadari dirinya tidak memakai sehelai apapun. Hanya selimut yang menutupi setengah badannya. Lalu Su-er mengetuk pintu. Yunce menyuruhnya masuk saja. Kedatangan kemari untuk menjenguk Yunce dan menunjukkan penampilan barunya. Terlihat begitu cantiknya Su-er kali ini. Yunce mencoba menggoda Su-er, sehingga Su-er terlena dibuatnya. Su-er termakan godaan, tetapi Su-er beralasan ingin pergi sebentar. Setelah kepergian Su-er, Jasmine keluar dari Sky Potion Port. Dia menegur Yunce, kenapa masih tidak bisa berhubungan badan dengan Su-er. Jika bisa melakukan hal itu, tentu Yunce mendapat kekuatan Yin Phoenix. Selain itu, Yunce tidak kesusahan melawan Juchen. Jasmine mengira mungkin saja Yunce tidak bergairah karena terlalu banyak istri. Mendengar ocehan dari Jasmine, Yunce merasa tertantang. Ia menantang Jasmine untuk melakukannya sebentar. Lantas ada apa denganmu? Tanya Jasmine. Yunce mengatakan Su-er masih gadis polos. Jika dirinya memaksa, takutnya dia akan menyakitinya. Untuk sekarang, Yunce membiarkannya saja. Seiring berjalan waktu, Su-er dapat beradaptasi dengan hal seperti ini. Terlebih lagi, Yunce tidak ingin bercinta selama berbulan-bulan. Sepertinya terakhir kali Yunce masih trauma. Selain itu, kalau hanya untuk melawan Juchen, ia tak perlu kekuatan Yin Phoenix. Ia tak bisa melakukannya kepada Su-er. Jatuhnya memanfaatkannya. Yunce punya prinsip yang telah ia pegang. Apa prinsip? Hal yang berhubungan badan dengan wanita, kau masih menyebutkan dengan prinsip. Sudah kuduga kau tidak tahu malu, ucap Jasmine. Sedangkan Yunce hanya tertawa. Tapi kalau Yunce benar mendapatkan Yin Phoenix, satu-satunya cara pergi ke Kongres Demon Sword dengan tenang.
Lalu kita berpindah ke tempat yang jauh, yaitu Luxury Diamond Room, kediaman Yun. Terlihat seseorang yang sedang mengendap-endap, sedangkan Ki Hong sedang membaca buku. Menyadari ada penyusup di kediamannya. Akan tetapi, Yubei sudah ada di belakang penyusup tersebut. Yubei langsung menyakitnya, namun penyusup tersebut memakai trik. Dengan sekejap penyusup itu hilang dari genggaman Yubei. Tak hilang akal, Yubei mengeluarkan kekuatan dengan menghentakkan kakinya ke lantai. Alhasil penyusup itu tubuhnya tercabik-cabik dan terjatuh ke bawah. Karena hal tersebut keberadaannya diketahui. Penyusup itu tertangkap oleh Yubei, ditambah Ki Hong yang baru datang menyerap jiwanya. Beberapa menit kemudian penyusup ini terbujur di tanah. Selanjutnya Ki Hong pergi melaporkan ke Demon Empress. Betapa terkejutnya Demon Empress mengetahui ada mata-mata dari Provinsi Sky Continent. Mata-mata itu sedang mencari informasi latar belakang suaminya, yaitu Yunce. Yang ditakutkan Ki Hong jika informasi tersebar di benua Provinsi Sky Continent akan membuat Yunce dalam masalah. Tapi Demon Empress yakin bahwa suaminya akan baik-baik saja di sana. Dalam 3 bulan lagi, Permaisuri Iblis akan pergi ke sana langsung. Balik lagi ke Yunce. Terlihat dia sedang tidur. Saat membuka matanya, yang tiba-tiba ada sesosok hitam berada di depannya. Betapa takutnya Yunce seakan melihat hantu. Ternyata sosok itu Jasmine. Mengira itu hantu, Jasmine tak terima disamakan dengan hantu. Apesnya Yunce dihajar Jasmine. Akan tetapi Yunce mengeluarkan jurusnya, yaitu kata gombalan. Wajah Jasmine langsung memerah. Yunce menanyakan kenapa ada di sini. Biasanya Jasmine berada di Sky Potion Port. Jasmine mengatakan, karena semua racun jahat di seluruh tubuhku sudah hilang. Mendengar berita tersebut, Yunce begitu senang. Tanpa sadar memeluk Jasmine. Hari ini hari di mana kau akan bertarung melawan Zhu Chen? Jawab Jasmine. Baiklah, kali ini aku akan menghajar Zhu Chen. Betapa semangatnya Yunce. Di sebelah samudra timur, di atas laut, terlihat Zhu Chen sedang menunggu Yunce. Nampak dari jauh ada yang berkilau. Ternyata itu Yunce yang baru sampai. Namun Zhu Chen tak sabaran ingin menyerangnya. Tanpa basa-basi pertarungan pun dimulai. Zhu Chen melepaskan serangan. Trik murahan, hancurlah, kata Yunce. Hanya dengan menebasnya, seketika serangan Zhu Chen hancur. Hanya segini doang. Kau tidak bisa lari dari tadimu yang payah. Kau hanya akan bernasib sama seperti orang-orang di keluargamu. Perkataan Yunce membuat Zhu Chen murka sejadi-jadinya. Hari ini atas nama orang-orang yang sudah kau bunuh, aku akan membalas kematian mereka. Energi iblisnya meluap-meluap menyelimuti Zhu Chen. Sepertinya air laut bergejolak. Bahkan gelombang laut tidak beraturan, serta diikuti ombak menjulang ke langit. Sementara Jasmine memperingatkan Yunce untuk waspada. Orang ini lebih sulit diatasi dari Fen Tianwei. Serangan pun dilancarkan, sedangkan Yunce dihimpit di antara ombak. Di saat antar ombak berbenturan, tepat waktu Yunce menggunakan Phantom Ray. Beruntung Yunce bisa lolos dari maut. Akan tetapi Zhu Chen tak membiarkan Yunce lari seleluasa itu. Kembali Yunce digepung ombak. Lalu ia mengepakkan sayap ponik. Serangan ombak begitu cepat menutup pergerakan Yunce. Alhasil ia tak sempat keluar dari situ. Boom. Pada akhirnya Yunce selamat. Lalu ditambahkan wajah Zhu Chen yang sedang mengoceh di hadapan Yunce. Meskipun berulang kali Yunce melenyapkan, wajah Zhu Chen terus-terusan muncul. Zhu Chen, kalau kau hanya bisa melakukan itu, aku akan kecewa, ucap Yunce. Kalau begitu rasakan ini. Serangan Zhu Chen membelenggu Yunce. Selama bertahun-tahun siang dan malam, aku menahan rasa sakit dari Evil Demonic Energy. Semua itu demi mengalahkanmu. Tenang saja, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu pelan-pelan sampai akhirnya kau mati dengan mengenaskan, kata Yunce dengan senyum psikopat. Beberapa menit saja, Yunce sudah bisa melepaskan belenggu energi iblis. Terlalu cepat untuk bersana bagi Zhu Chen. Setelah terlepas, Yunce menerjang ke arah lawan serta menebasnya. Zhu Chen mencoba memblokirnya. Namun hasilnya di luar perkiraan. Pedang Zhu Chen patah. Dilanjutkan serangan Yunce, Heavenly Wolf Slash. Sementara pandangan Zhu Chen teralihkan pada pedangnya. Jadinya serangan Yunce mencabik-cabik tangan Zhu Chen hingga putus. Akan tetapi Zhu Chen memberi perlawanan terhadap Heavenly Wolf Slash. Lalu Zhu Chen kabur dari situ. Tak bisa dipercaya, ternyata Zhu Chen menyatu dengan langit. Aku adalah penguasa di sini. Yunce, hari ini kematianmu telah tiba, kata Zhu Chen. Serangan pun dilepaskan oleh Zhu Chen. Serangannya seperti meteor jatuh. Tak gentar sedikit pun kemudian Yunce melesat menghancurkan meteor satu persatu. Di tangan Yunce, serangan tersebut bukan apa-apa.
Tapi serangan kejutan diberikan oleh Juchen. Karena tak sempat menghindar, Yunche merubah bentuk menjadi Phoenix Spirit. Pada akhirnya Yunche tertangkap hingga meremasnya. Juchen nampak cukup senang bahwa nyawa Yunche ada di tangannya. Seketika kesenangan Juchen buyar. Yunche dapat menghancurkan jurusnya. Karena tidak ada pilihan lain, Yunche menggunakan kartu trapnya. Hal itu yang membuatnya bisa lolos. Juchen merasa kesal. Tidak ada yang tidak mungkin. Sudah gue bilang, kau tidak akan bisa lari dari tadimu yang payah. Akan kau akhiri pertempuran kali ini, ucap Yunche. Mereka berdua melancarkan serangannya. Juchen mengeluarkan serangan yang begitu kuat dari sebelumnya, yang keluar dari mulutnya. Kekuatan mereka saling bertabrakan, saling meledak. Terlihat pertarungan mereka dari tadi begitu sengit. Tak ada yang mau mengalah. Sekarang dilanjut serangan Yunche, Golden Flame Formation. Serangan Yunche mengarah ke Juchen. Di sini Juchen mencoba menahan serangan Yunche. Namun pertahanannya tertembus. Akibatnya Juchen menerima dampaknya. Diperlihatkan langit mulai cerah kembali. Sedangkan Juchen bertekuk lutut di hadapan Yunche, serta mulutnya memuncratkan darah. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Yunche. Setelah selesai pertarungan, Yunche berniat meninggalkan Juchen, membiarkan dirinya hidup. Juchen sendiri tak percaya bisa dikalahkan oleh Yunche. Sementara Jasmine memperingatkan Yunche, jika membiarkan hidup di masa depan dengan tingkat kultivasi saat ini, dia akan menjadi musuh yang lebih sulit diatasi. Di sisi lain, Juchen masih saja mengoceh tidak jelas. Namun tanpa memperdulikan perkataannya, Yunche langsung pergi. Akan tetapi Juchen didatangi seseorang. "Siapa kau?" tanya Juchen. "Orang yang akan membunuhmu." "Yaps, itu Jasmine. Kau pikir bahwa aku ini sangat mudah untuk dibunuh?" ucap Juchen dengan menyerang Jasmine. Jasmine tersenyum tipis. Begitu mudahnya Jasmine menahan tinju Juchen dengan telunjuknya. Sebaliknya Juchen bertekuk lutut di hadapan Jasmine. Lalu Jasmine menaruh soul possession di kepala Juchen. Ingatannya membuat Jasmine tercengang. Ternyata Juchen sudah 2 kali bereinkarnasi, yang sebelumnya sama-sama berakhir dengan tragis. Karena hal itu membuat Jasmine sudah tak berniat membunuhnya. Sebelum meninggalkannya, Jasmine berpesan untuk jangan menggunakan demonic energi. Masa depannya pasti akan suram. Dan berakhir sudah video kali ini, kita lanjut aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Oni. Bye bye.